Om Swastiastu. Baik, selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati seperti biasa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Harmoni Bali. Ya baik, dan hari ini kita akan membahas topik terkait peringatan Hari Ginjal Sedunia. Jadi untuk itu kita sudah mengundang narasumber kita yang sudah hadir di studio Bali TV. Ada Dr. Nyoman Paramita Ayu, SPPD KGH Finasim atau spesialis penyakit dalam, dan baik langsung saja kita sapa Dr. Mita. Om Swastiastu. Dok. Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya dokter? Baik, iya sehat ya dok ya. Baik, selamat datang di studio Bali TV dok. Dan sore ini pemirsa Bali TV seperti yang sudah saya informasikan di awal, kita akan membahas terkait peringatan Hari Ginjal Sedunia. Ya baik, jadi Hari Ginjal Sedunia ini tentunya selalu momennya tiap tahun diperingati ya dok. Ya. Dan Hari Ginjal Sedunia ini pasti sudah memiliki makna dan mengenai perayaan Hari Ginjal ini sendiri. Nah dok, jadi sejauh ini Hari Ginjal Sedunia ini apa makna perayaannya dok? Silakan dokter. Iya, jadi saya harus cerita dulu ya. Hari Ginjal Sedunia ini agak unik dia. Iya. Jadi kalau hari-hari yang lain, misalkan Cancer Day atau hari HIV, itu kan ada tanggalnya. Iya. Kalau Hari Ginjal itu nggak ada tanggalnya. Jadi dia adalah jatuh di hari Kamis, minggu kedua bulan Maret setiap tahunnya. Baik. Jadi agak unik kan ya. Berbeda Jadi sekali. Tanggalnya nggak terserah mau tanggal berapapun, tapi tetap dia jatuhnya di hari Kamis, minggu kedua di bulan Maret setiap tahunnya. Gitu. Jadi tujuannya dari World Kidney Day ini adalah supaya kita aware, intinya adalah awareness ya. Supaya kita ingat bahwa kita loh punya dua organ yang amazing banget, yang luar biasa sekali, yang membuat tubuh kita tetap sehat. Jadi kita berusaha, kita wajib untuk memelihara kesehatan ginjal itu. Seperti itu. Iya baik, jadi itu yang menjadi filosofi kenapa Hari Ginjal Sedunia ini dirayakan setiap tahun ya dok ya. Dan ini yang menariknya itu adalah tanggalnya tidak ada, jadi nggak ada tanggalnya, diambil dari minggu kedua. Nah ini cukup menarik sekali ya dok hari ya. Kamis. Hari Kamis ya. Baik, nah jadi selain dirayakan untuk di tahun ini, apakah ada tema tersendiri dok? Misalnya untuk sekarang tema perayaan Hari Ginjal ini seperti apa dok? Temanya untuk tahun ini adalah Bridging the Knowledge Gap to Comprehensive Kidney Care. Jadi kita berusaha untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, baik dari yang usia dini ya, yang maksudnya ya sudah di sekolah ya, SD, SMP, SMA, sampai yang dewasa untuk care. Untuk tahu bahwa ginjal ini ada loh, organ ini ada di tubuh kita, dan kita wajib untuk menjaga kesehatannya gitu. Iya baik, jadi setiap tahun tema selalu berbeda juga ya dok ya, dan banyak sekali tentunya ada momen-momen yang dirayakan untuk merayakan Hari Ginjal Sedunia ini. Benar. Nah jadi kalau ginjal ini kita kan tahu ya dok ya, ini memang penting sekali kita untuk menjaga ginjal. Nah terutama untuk menjaga kesehatan ginjal, kalau dari tubuh nih dok, apa biasanya peranan ginjal bagi tubuh dok? Iya, jadi kita punya dua ginjal, letaknya di pinggang. Makanya namanya ginjal itu buah pinggang, karena letaknya dia di pinggang. Iya. Kita punya dua, kanan dan kiri. Besarnya itu sekepalan tangan kita, gitu. Jadi kalau yang lebih usia lebih muda itu lebih kecil pastinya. Tentunya dengan bertambahnya usia ginjal akan berkembang. Ya. Jadi ginjal itu ibaratnya tempat pembuangan akhir dia. Gitu. Jadi semua makanan, minuman, obat-obatan, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita kan di metabolisme, dicerna. Pasti ada hasil akhirnya kan, ada buangannya. Tidak mungkin nggak ada buangannya. Sama kalau kita masak tiap hari di dapur, pasti ada ampasnya. Jadi ampasnya itulah yang dibuang oleh ginjal. Gitu. Jadi bayangkan kalau ginjal ini tidak berfungsi menyaring darah, dari hasil-hasil sisa metabolisme itu apa yang terjadi? Sama kayak kalau ibaratnya di dapur kita masak, kemudian sampahnya tidak dibuang setiap hari, apa yang terjadi? Pasti bau kan ya dapurnya ya. Seperti itulah yang terjadi di tubuh kita. Kalau ginjal tidak berfungsi, tidak menyaring semua kotoran-kotoran itu, artinya tubuh kita ditumpukin oleh kotoran. Sehingga pasti ada komplikasinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik dok. Jadi itu yang harus menjadi fungsi utama dari ginjal itu ya dok ya, karena dia kan adalah tugasnya itu adalah pembuangan terakhir ya dok ya. Baik dok, nanti kita akan lanjutkan kembali, banyak sekali yang ingin saya tanyakan nih dok seputar topik kita untuk sore hari ini, tapi kita harus jeda dulu dok. Ya baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa Bali TV Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen kedua sore hari ini di program Dialog Harmoni Bali. Nah, kita membahas terkait peringatan Hari Ginjal Sedunia. Nah, tadi di segmen awal kita sudah sempat berbincang dengan Dr. Mita ya terkait dari bagaimana uniknya memperingati Hari Ginjal Sedunia tanpa ada tanggal, tetapi harus selalu diingat setiap minggu kedua dalam setiap tahun ya Dok ya, di bulan Maret. Nah Dok, kita lanjutkan lagi terkait apa dampaknya apabila ginjal kita nggak sehat Dok, tidak berfungsi dengan baik. Iya, jadi kita loh makan 3 kali sehari ya, minum, minuman apapun lah itu ya. Kemudian dari makanan, mungkin kalau sakit kita ada minum obat seperti itu ya. Jadi kan itu pasti selalu dimetabolisme oleh tubuh. Saat-saat yang berguna diserap, sedangkan saat buangannya harus dibuang. Karena kalau sudah tidak berguna, ngapain lagi disimpan dalam tubuh, begitu kan ya. Tapi kalau ginjal yang tidak berfungsi, apalagi kalau sampai dua-duanya tidak ada fungsinya, artinya tidak bisa untuk membuang kotoran tersebut. Jadi semua menumpuk dalam tubuh. Nah, satu hal lagi adalah ginjal ini membuang kotoran ya, Mbak Raya, itu lewat kencing. Jadi kencing itu sangat penting sebenarnya ya, walaupun itu ada buangan, tapi adalah sangat penting. Kenapa? Kalau nggak dibuang, dia mengendap dalam tubuh kita, gitu. Jadi ada tumpukan racun tadi, ada tumpukan air, itu yang membuat semua komplikasi, bisa jadi bengkak, kemudian pucat, bisa HB-nya ya, anemia, HB-nya turun, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, sampai yang berat-berat sampai tidak sadarkan diri, kejang, seperti itu. Iya, baik Dok. Jadi memang cukup mengerikan sekali ya Dok ya. Dan semua pun organ tubuh kita kan kalau bisa memang semua harus berfungsi dengan sangat baik dengan optimal, ya Dok ya. Normal, Nah, saya juga sempat kemarin baca ya Dok ya. Jadi biasanya banyak orang yang tidak sadar ketika dia mengalami sakit ginjal karena biasanya mulai disadari ketika sudah lanjut ya Dok ya. Nah, baik Dok. Kemudian apa ciri-ciri pasien yang kita curigai jika mereka sudah sakit ginjal di tahap lanjut Dok? Oke, hal yang pertama terjadi atau ada gangguan ketika ginjal itu ada sesuatu adalah di kencing. Iya, jadi sekarang para pemirsa Bali TV perhatikan kencingnya. Jadi kalau misalnya kencing langsung flash gitu, sekarang coba dilihat deh kencingnya. Berarti harus diperhatikan. Benar. Ya, dari kita mulai berkemih saja, ya, apakah ada rasa nyeri, apakah ada rasa tahanan seperti itu ketika berkemih. Kemudian dilihat air seninya, ya, air seninya apakah ada perubahan warna, apakah ada berbusa, ataukah ada sesuatu yang berbeda dari yang normal sebelumnya ya, itu harus kita perhatikan. Nah, sebenarnya itu tanda simpel yang sangat-sangat jarang kita perhatikan dan dilupakan. Nah, inilah pentingnya kita sekarang memperingati Hari Ginjal Sedunia. Jadi kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat ya, bahwa tidak mesti harus mahal-mahal periksa laboratorium gitu untuk tahu ada sesuatu yang salah, tapi coba lihat di air seninya dulu. Kalau air seninya ada sesuatu di sana yang sebenarnya tidak ada, yang atau berbeda dari yang normal, kita harus mulai curiga. Baik, berarti kalau yang normal itu air kemih yang harusnya seperti apa itu Dok biasanya? Oke, jadi kalau kita berkemih, kan normalnya kalau kita mengeluarkan air seni itu kurang lebih 1 cc per kilogram berat badan per jam. Baik. Jadi kalau andai kata berat badan seseorang itu udah 50 kg, kurang lebih itu 1,5 sampai 1,8 liter per harinya. Itu punya kencing per 24 jam. Ya. Jadi kalau misalkan kencingnya dia berkurang daripada seharusnya, nah itu sekarang harus dilihat lagi kenapa. Bisa jadi juga tanda-tanda dehidrasi juga bisa. Nggak sering minum, kepanasan, bisa aktivitas di luar rumah yang sering, berkeringat yang banyak, atau ada diare seperti itu, tapi pasiennya tidak bisa minum yang banyak gitu, bisa jadi kan kencingnya berkurang ya. Pertama dari jumlah kemudian dari warna. Harusnya warna kencing itu ya bening ya. Baik. Jadi ya mungkin nggak putih seperti air putih seperti ini ya, nggak juga ya. Ada kotoran di sana ya, ada racun-racun. Tapi dia bening, jadi kuning bening. Kalau dia pekat, itu bisa kita lihat tanda-tanda hidrasi atau tanda-tanda kita kekurangan cairan. Jadi kalau sudah kuningnya berubah menjadi pekat, itu sudah kita ada alarmnya, mungkin kita kurang minum nih,
gitu. Ya, jadi jangan ditunda lagi ya dok ya, apalagi kalau kita merasa sampai kehausan sekali, jangan ditunggu dok ya. Iya. Apalagi kalau kencingnya merah, wah itu sudah ini banget ya dok ya, berarti sudah ada ya, sesuatu sudah pasti. Iya, jadi tetap harus segera diperiksakan dirinya. Gitu. Iya baik. Nah dok, kalau tadi kita sudah membahas, jadi penting sekali untuk kita mengetahui ciri-ciri bagi mereka yang sedang mengalami penyakit ginjal tahap lanjut ya dok ya. Nah selanjutnya faktor resiko apa saja nih dok yang perlu kita waspadai, dan ini untuk penyakit ginjal ini apa bisa dicegah segera mungkin? Iya, dicegah pasti bisa, gitu ya. Nah, untuk mencegah itu ya banyak hal. Seperti tadi yang Mbak Rai bilang, ada penyakit-penyakit nggak yang bisa membuat komplikasi gitu ya ke ginjal ya? Ada. Jadi penyakit-penyakit yang jangka panjang seperti hipertensi, seperti kencing manis, seperti itu. Nah, sekarang kita kan punya Indonesia Renal Registry ya. Jadi ada registernya, ada pencatatannya untuk semua pasien yang menjalani menjalani cuci darah karena gagal ginjal. Jadi penyebab utama di Indonesia gagal ginjal itu adalah karena hipertensi, gitu. Kalau di seluruh dunia itu mungkin kencing manis, diabetes mellitus. Tapi untuk di Indonesia sendiri, ternyata angka hipertensinya lebih tinggi dibandingkan angka diabetes mellitus. Jadi hipertensilah penyebab utama, penyebab yang paling sering terjadi gagal ginjal di Indonesia. Seperti itu. Selain juga karena mungkin obat-obatan bisa jadi ya, karena asam urat juga bisa, atau ada batu ginjal juga bisa. Iya. Baik, jadi banyak sekali ada komplikasi-komplikasinya ya dok ya, yang semuanya itu dari awal sebenarnya kita yang paling sederhana itu adalah mulai dari hal-hal sehari-hari seperti yang dokter sampaikan tadi, kita harus memperhatikan kencing ya dok ya. Kalau biasanya kita kan ya cukup mengabaikan, yang penting kita hanya mengeluarkan air seni seperti itu saja dok. Nah dok, untuk membedakan penyakit ginjal ini apakah termasuk penyakit ginjal yang kronis atau penyakit ginjal yang akut seperti apa dok? Iya, mungkin di awal-awal sulit ya membedakan dari ini akut atau kronik gitu ya. Nah kalau akut tuh memang kejadiannya mendadak dia. Jadi bisa dilihat awalnya punya kencing lagi, balik lagi ke air seni lagi. Jadi makanya kalau saya bilang, kalau di kami ya nefrologis ahli ginjal sedunia, kami cerewet banget soal air seni. Iya. Pasti pertanyaan pertama pada pasien, Bapak Ibu kencingnya bagaimana? Jadi pertanyaan pertama si kencing. Jadi jumlah kencingnya berkurang. Jadi yang semula punya kencing banyak, 1,5 liter, 2 liter gitu misalkan kencingnya, jadi jauh berkurang. Misalkan cuma berapa? 1 botol air mineral yang tanggung itu berapa? 600 ml kurang lebih ya. Kalau yang begini kurang lebih 300 ml. Jadi hanya segini aja kencingnya dalam 1 hari. Nah itu dia, harus mulai curiga bahwa ada kejadian akut yang mengenai ginjal kita. Apapun itu, gitu. Biasanya kalau kejadian akut itu lebih berat. Jadi mungkin sudah lemas, apakah demam tinggi, lemas, kemudian sampai tidak sadarkan diri bisa. Iya, berarti mendadak seperti itu saja ya kalau yang akut. Iya. Tapi yang kronik, nah itu dia. Iya, yang kronik sekarang bagaimana nih dok? Sering sekali kalau gagal ginjal kronik itu di stadium awal itu tidak menimbulkan gejala. Sering sekali seperti itu. Jadi ketahuannya sudah stadium berat. Sudah kan kalau gagal ginjal kronik ada 5 stadium ya, 1 sampai 5. 1 yang ringan sampai 5 yang paling berat yang memerlukan cuci darah gitu. Jadi seringkali yang stadium 1 sampai 3 nggak ketahuan. Tiba-tiba sudah datang di stadium 4 atau bahkan sudah datang di stadium 5 yang memang harus segera cuci darah. Seperti itu. Sering kali begitu. Jadi ya agak sulit memang untuk mendeteksi dari awal. Jadi ya awareness kita lah yang diperlukan ya. Kalau memang punya tekanan darah tinggi, dikontrol tensinya. Kalau punya kencing manis, dikontrol gula darahnya, seperti itu. Jadi makan makanan yang sehat, cukup minum air. Saya bilang cukup. Tidak berlebihan juga. Kalau berlebihan juga katanya kurang bagus ya dok ya? Benar, kalau berlebihan juga kurang bagus. Karena kalau berlebihan, kencing kita kan jadi banyak. Nah, kalau terlalu banyak juga kencingnya, itu banyak elektrolit yang lewat di sana. Jadi juga menimbulkan menimbulkan kelainan. Jadi seperti kata orang, jangan kurang, jangan lebih. Baik, jadi yang benar-benar memang harus balance sekali ya dok ya semuanya. Dok, nah ini kalau yang kronik ini dikatakan paling berbahaya, terus kira-kira apakah ini bisa disembuhkan atau tidak dok? Kalau sudah sangat berbahaya seperti ini? Iya. Kalau seseorang sudah menderita penyakit ginjal kronik, itu sangat sulit disembuhkan. Ya, ginjal itu tidak seperti organ-organ yang lain.
Mbak Raya. Jadi kalau cedera bisa cepat sembuhnya. Kalau ginjal enggak. Susah dok ya. Jadi kalau sekalinya dia cedera, sekalinya ada perlukaan, ada injury lah istilahnya ya, kita sulit untuk mengembalikan fungsi ginjal ke normal. Membaik mudah-mudahan bisa. Tapi kalau balik ke fungsi ginjal yang normal itu mungkin agak sulit. Jadi yang ada malah kalau memang sudah sampai di stadium 3 dan 4 itu akan lebih cepat lagi dia mencapai di stadium 5. Begitu. Baik, jadi cepat sekali ya dok ya kalau dikatakan untuk mereka yang sudah terlanjur kena gitu, itu kira-kira itu seperti apa sih dok? Nah ketika kita belum menyadari nih dok bahwa sebenarnya kita sudah terjangkit penyakit ginjal, apakah kita sudah mulai melihat ada sedikit perbedaan atau mungkin langsung tiba-tiba sudah stadiumnya lanjut? Jadi selain air seni tadi, itu bisa kita lihat bengkaknya. Di bagian mana dok? Terutama di kaki. Di kaki? Iya. Tapi mungkin awal-awal di bagian mata. Jadi pas baru bangun itu kalau istilah Balinya kubil ya. Iya, jadi agak bengkak gitu matanya kayak habis nangis semalaman. Baik sembab jadi gitu ya. Jadi jangan dikira ini gara-gara nangis ditinggal pacar aja gitu ya. Iya, jadi ada banyak faktornya. Iya, jadi kalau baru bangun gitu berkaca, kemudian matanya mungkin agak sembab ya, kubil gitu ya. Tapi makin hari makin hilang gitu. Mungkin perlu dilihat apakah ada sesuatu yang lain selain memang kelainan lokal di mata gitu. Nah, semakin berkembang stadium, bengkaknya mulai menjalar sampai ke bagian bawah tubuh, biasanya kaki. Gitu. Jadi kakinya bengkak. Awalnya hanya di pergelangan kaki saja, kemudian naik sampai ke betis seperti itu. Nah, selain bengkak juga terlihat pucat. Baik, karena kadar HB-nya mulai turun. Dan kemudian ada gejala ini pencernaan. Mual, muntah, tidak ada nafsu makan, seperti itu. Berarti memang sudah terlihat sebenarnya ciri-ciri dok ya, tapi mungkin jarang disadari ya dok ya. Iya, kita manusia kadang-kadang suka lengah ya. Sebenarnya Tuhan tuh sudah memberikan kita luar biasa alarm dalam badan tubuh kita, gitu ya. Contoh kecil aja kalau misalkan tekanan darah dia bilang, kalau tekanan darah normalnya di 120/80, ketika dia naik sebenarnya sudah dikasih alarm nih, apakah tengkuknya sakit ya. Apakah pusing? Coba kadang-kadang kita suka mengabaikan, ignore, kita suka mengabaikan. Nanti lama-kelamaan tensinya di 180, 200 gitu, tapi nggak ada alarm. Sekalinya sudah ini lewat, sudah berat gitu, ada stroke kah, serangan jantung kah, seperti itu jadinya. Baik, ini memang cukup riskan sekali ya dok ya, karena yang saya takutkan ini adalah ginjal seperti yang dokter ulas tadi, itu adalah di awal kita benar-benar tidak merasakan apa-apa, ternyata stadium lanjut baru merasakannya. Nah ini bagaimana untuk setiap pengobatannya dok? Kan setiap pasien ginjal, apakah yang sakit ini memang harus cuci darah dok? Oh tidak. Jadi tadi kan Mbak Raya udah bertanya akut dan kronik ya. Kalau gagal penyakit ginjal akut itu tidak cuci darah. Jadi kita atasi dulu penyebabnya. Apa penyebab gagal ginjal akutnya? Apakah karena ada obat-obatan yang tidak mestinya diminum, atau memang ada penyakit berat kemudian minum obat, dikasih obat tapi memang ada efek samping ke ginjal, itu seringkali terjadi juga. Kita terapi dulu itu. Tapi kalau memang penyakit ginjalnya kronik, yang kita lakukan cuci darah adalah gagal ginjal kronik di stadium 5, stadium akhir. Baik, gitu. Jadi kalau udah stadium 5 itu artinya fungsi ginjal fungsinya hanya kurang 15% aja. Tapi kita punya waktu nih, dari stadium 1 sampai stadium 5 ini punya waktu. Gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk menghambat menjadi stadium 5 itu banyak sekali. Asal pasiennya, asal masyarakat mau untuk aware. Mau untuk melihat apa sih yang terjadi dalam tubuhnya, gitu. Apakah melakukan pemeriksaan general check up secara rutin juga bisa. Apalagi kalau yang sudah punya penyakit-penyakit kronik ya, seperti hipertensi, kencing manis, sepertinya harusnya wajib tuh. Paling minimal 6 bulan sekali itu sudah wajib untuk general check up. Baik, jadi itu dia yang manfaatnya untuk general check up ini ya dok ya, kita lebih mengetahui apapun itu lebih awal. Baik dok, kita akan lanjutkan kembali dialog kita, dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik
Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen ketiga dan topik kita sore hari ini terkait peringatan Hari Ginjal Sedunia. Dan sekarang kita juga memberikan kesempatan bagi Anda pemirsa Bali TV yang ingin ikut untuk berinteraktif, ingin bertanya langsung dengan dokter kita ataupun narasumber kita sore hari ini. Silakan kami buka kesempatan di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, sambil menunggu pemirsa untuk telepon, kita akan lanjutkan kembali dialog kita bersama Dr. Mita. Dok, tadi setelah kita bahas mengenai tentang perbedaan-perbedaan penyakit ginjal ini memang cukup mengerikan ya dok ya semuanya dok ya. Dan untuk sakit ginjal ini dok, bagaimana sih kiat-kiat kita untuk mencegahnya dok? Iya, banyak sih, banyak. Jadi yang seperti tadi bilang, kalau memang punya penyakit-penyakit kronik ya, seperti hipertensi, kencing manis, ataukah memang sudah tahu bahwa punya batu ginjal seperti itu, harus segera berobat. Jadi kontrol tensi, kontrol gula darah, jangan takut minum obat. Kalau stigma di masyarakat tuh biasanya takut minum obat, takut ginjalnya rusak, seperti itu. Itu salah itu. Itu salah ya dok ya. Iya. Obat memang bahan kimia. Ya, obat memang bahan kimia. Bahan kimia memang punya efek samping ke ginjal. Cuma dokter pasti memberikan obat sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi kalau tidak minum obat, tensinya malah naik. Kalau tidak minum obat, gula darahnya tidak terkontrol. Malah tekanan darah yang tinggi itu, malah gula darah yang tinggi itu yang membuat ginjalnya rusak, bukan obatnya. Baik. Gitu. Jadi pertanyaan kedua adalah, apakah harus minum obat setiap hari? Iya. Apakah harus minum obat seumur hidup kalau pasien tekanan darah tinggi sama kencing manis? Iya. Tapi kalau dengan lifestyle modification ya, jadi kalau dietnya bagus, kalau exercise-nya bagus, dosis obat itu bisa dikurangi dengan seminimal mungkin. Gitu. Baik. Tapi kalau minum obat seterusnya ya, gitu. Baik, berarti nggak usah takut lagi ya dok ya, karena kan seperti yang memang benar sekali yang stigma yang dokter sampaikan tadi, kalau masyarakat biasanya lebih memilih, wah kalau nanti minum obat katanya nanti ginjalnya rusak gitu ya dok ya. Tapi ternyata yang terpenting memang sudah sesuai dosis yang dianjurkan. Jadi indikasi yang tepat, indikasinya tepat, dosisnya tepat, kita awasi efek sampingnya. Setiap obat kan pasti ada efek samping. Tidak ada sesuatu pun obat di dunia ini yang aman 100%, tidak ada. Pasti jadi punya semuanya efek pasti ada ya dok ya. Nah dok, ini kan biasanya juga banyak kita dengar ya dok ya, untuk dari pembicaraan masyarakat gitu. Biasanya rata-rata banyak yang bilang begini, kalau nggak mau sakit ginjal udah banyakin minum air putih gitu. Nah ini gimana nih menurut dokter? Itu benar, itu ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Gitu. Benarnya adalah kalau untuk mencegah sakit ginjal, benar harus minum air, gitu. Tapi juga jangan banyak-banyak juga ya. Nanti 1 galon minum air 1 hari kan nggak lucu juga ya Mbak Rai. Takut sekali ya dok. Iya, jadi secukupnya, sebutuhnya badan kita, gitu. Parameternya apa? Tadi balik lagi, lihat air seninya, gitu. Kalau sudah mulai agak pekat gitu warnanya, mungkin badan kita kekurangan air, jadi minum air. Air di sini air sehat ya, Baik. Jangan air yang tidak sehat gitu. Jadi rasanya masyarakat juga sudah tahu yang mana yang sehat dan yang mana tidak sehat sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Baik, jadi harus lebih selektif lagi dok ya. Kalau sudah kena sakit ginjal, tidak lagi minum banyak. Berbeda dok ya? Beda, benar, iya. Jadi sekarang kita di stadium mana nih? Masyarakat ada di stadium mana? Apakah untuk mencegah? Apakah memang sudah dalam keadaan sakit ginjal, sudah punya komplikasi di ginjal, gitu ya? Kalau memang sudah komplikasi di ginjal, yang dicari adalah kondisi air yang seimbang. Jadi yang kita lihat adalah seberapa yang kita keluarkan, itu yang kita masukkan. Gitu ya. Keluarnya dari mana? Tadi yang pertama yang jelas-jelas kita lihat nyata ya dengan mata, air seni. Kemudian keringat kan gitu. Jangan lupa ada penguapan kulit oleh matahari kan begitu. Belum lagi kita bernafas tuh juga mengeluarkan uap. Jadi kurang lebih seberapa kita berkemih ditambah 500 sampai 1 liter gitu ya. Itulah yang harus diminum orang yang sudah dengan sakit ginjal. Iya, baik. Jadi ini ini tidak banyak lagi. Iya, jadi cukup berbeda ya dok ya. Saya kira semuanya tuh memang harus tetap untuk banyak konsumsi air. Tidak. Gitu. Kalau sudah sakit ginjal, ginjalnya nggak bisa ngeluarin kelebihan air, kita minum banyak, bengkak.
Bengkak, kaki bengkak, perutnya bengkak, sesak, endapan airnya banyak dalam tubuh jadinya Mbak Rai. Iya. Nah, kalau seperti ini dok, kalau permasalahannya dia sudah pasien sudah terkena penyakit ginjal. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk tidak menuju lebih parah lagi dok? Oke. Jadi yang pertama tentunya kalau memang sudah dengan sakit ginjal, kontrol rutin. Jadi harus kontrol rutin ke dokter. Jadi nanti akan diawasi. Kalau memang penyebabnya tekanan darah tinggi, misalkan ya, kita awasi tekanan darahnya supaya bisa mencapai target yang diinginkan. Kemudian kita evaluasi fungsi ginjalnya juga gitu. Jadi ada beberapa diet yang ditujukan untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal. Dietnya seperti apa saja dok biasanya? Iya, biasanya kita kasih dengan diet rendah protein. Gitu ya. Jadi rendah protein itu kan ada di protein nabati, protein hewani. Ya. Nabati banyak di kacang-kacangan. Kalau hewani daging seperti itu ya. Jadi malah proteinnya kita rendahkan. Kenapa? Karena kalau protein yang tinggi itu membawa beban ke ginjal. Jadi semakin berat kerja ginjal itu semakin berat. Sehingga akan memperburuk dari fungsi ginjal itu sendiri. Jadi kita KIE pasien kasih edukasi, Bapak Ibu sudah di stadium sekian ya, misalkan di stadium 3, stadium 4, supaya nggak cepat tambah jelek lagi ginjalnya, coba dietnya dirubah gitu, jadi dengan diet rendah protein. Baik, jadi untuk pemilihan makanannya itu adalah diusahakan untuk diet protein ya dok ya, selain diet yang rendah protein. Nah selain itu apa lagi dok untuk yang dietnya? Ya, nanti dikembalikan lagi ke penyebabnya ya. Kalau misalkan tekanan darah tinggi, artinya tidak boleh asin-asin, tidak boleh tinggi garam ya. Makanan-makanan pengawet itu semua diawetkan dengan garam, Mbak Rai. Baik. Iya, jadi coba dihindari makanan-makanan pengawet, mie instan seperti itu, mungkin junk food gitu, itu garamnya banyak banget ya. Jadi hindari garam. Kalau yang memang asam uratnya tinggi, rendah purin. Jadi purin itu banyak ada di jeroan. Jeroan itu apa ya? Daging dalam ya. Di daging-daging dalam itu hati, paru, limpa yang kayak gitu-gitu. Iya, jadi hindari itu kalau yang karena penyebabnya adalah asam urat. Kalau karena misalkan kencing manis gitu ya harus diet secara keseluruhan, artinya ya diet karbohidrat juga harus diet gitu. Jadi tapi intinya kalau untuk penyakit ginjal proteinnya ditekankan. Jadi rendah protein. Yang lainnya mengikuti penyebabnya. Iya, baik. Wah, ini benar-benar ya dok ya, teredukasi sekali, karena kalau kita biasanya ya, karena kita sudah berpikir ya sudah, kalau misalnya mau terhindar dari penyakit ginjal cukup minum banyak air putih itu saja gitu. Padahal kita ada banyak hal yang tentunya bisa kita lihat ya dok ya, yang selama ini mungkin kita nggak sadar, ternyata air seni bisa kita cek juga ya dok ya semuanya. Ya baik pemirsa Bali TV, mungkin ada di antara pemirsa juga yang penasaran yang ingin bertanya langsung seputar tentang kesehatan dan sesuai dengan topik kita sore hari ini terkait dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia. Silakan kembali kami umumkan bahwa kita sedang membuka telepon ya, baik langsung saja bisa menghubungi di 0361894800 atau di 0361894801. Ya dok, kita lanjutkan kembali dok. Dok, kalau sejauh ini dok biasanya untuk rentan usia pasien yang biasanya lebih sering terkena penyakit ginjal biasanya antara rentan usia berapa dok? Semua bisa kena. Semua bisa? Semua bisa. Anak-anak juga anak-anak pun bisa kena. Baik, iya. Iya. Jadi kami di Rumah Sakit Sanglah itu punya ruangan cuci darah. Baik. Itu anak-anak pun ada yang kena kena gagal ginjal sampai cuci darah. Ada. Waduh. Saya kira ini khusus hanya yang khusus untuk orang dewasa. Tidak, ya sudah dari kecil pun ya dok ya berpotensi. Ada beberapa penyakit bawaan ya yang memicu terjadinya sakit ginjal itu ada. Gitu. Jadi kayak misalkan bayi-bayi yang lahirnya prematur gitu, jadi ginjalnya kecil, jadi tidak berkembang ketika dia beranjak membesar gitu ya. Jadi tetap badannya besar, maksudnya besar dalam artian anak-anak ya, cuma ginjalnya tidak berkembang sehingga fungsinya jadi berkurang. Bisa jadi seperti itu. Atau memang dengan lahir kelainan bawaan, jadi ginjalnya cuma satu. Bisa seperti itu. Jadi biasanya punya ginjal 2, ginjalnya cuma 1. Baik, itu gitu. Tetap bisa bertahan ya dok ya? Kalau kita nanti kita lihat lagi. Maksudnya kalau memang ginjal 1 ini fungsinya baik dan berkembang baik sesuai dengan pertumbuhannya si anak, bisa gitu. Tapi kalau si ginjal ini sudah 1, cuma fungsinya dia memang tidak bagus dan tidak berkembang gitu ya, pasti menurun fungsinya. Susah gitu. Seperti itu ya dok. Tapi mumpung Mbak Rai tadi bilang bisa ya hidup dengan ginjal 1,
Bisa. Iya, bisa gitu. Iya. Karena kita di Sangla nih lagi promote untuk cangkok ginjal. Gitu ya. Kita di Sangla kita sudah punya 19 cangkok ginjal ya. Iya. Dan semuanya berhasil dengan baik. Jadi kemarin agak tertunda 2 tahun ini karena COVID ya. Iya, jadi agak sulit untuk melaksanakan. Cuma sekarang ini kita lagi menggalakkan lagi, mumpung lagi turun-turunnya ya. Jadi kita lagi mengerjakan cangkok ginjal yang ke-20. Ada teleponnya. Baik Dok, kita sapa dulu penelpon kita sudah masuk hari ini. Om Swastiastu, selamat sore. Swastiastu. Selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore dengan Bapak Marta di Karangasem. Iya Bu. Iya, silakan Bapak Marta, pertanyaannya untuk dokter. Iya begini Bu, ginjal saya kan mengecil yang sebelah kanan itu, bagaimana itu saya berpikir Bu? Saya sudah kontrol rutin ini ke dokter itu. Baik Bapak Marta, mohon maaf bisa diulangi kembali pertanyaannya. Ini ginjal sebelah kanan saya kan mengecil Bu. Iya. Ya, tapi saya sudah rutin saya kontrol ke dokter ini. Bagaimana pola makannya itu gitu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Marta di Karangasem sudah bergabung bersama kami. Baik dokter, silakan dijawab pertanyaan dari Bapak Marta. Sebenarnya saya tadi punya nanya, ginjal yang mengecil kenapa? Karena banyak sekali sebab kenapa ginjal itu mengecil. Ya, apakah memang karena ada infeksi di sana, infeksi yang berlangsung lama sehingga ginjalnya mengkerut seperti itu ya, atau ada sesuatu hal yang lain sehingga ginjalnya tidak berfungsi. Tapi secara keseluruhan kalau memang satu ginjalnya mengecil, fungsinya itu akan diambil oleh ginjal sebelahnya. Secara normal. Normal itu ginjal itu bekerja hanya 50-50, Mbak Rai. Baik. Jadi kalau satu ginjal tidak berfungsi baik, satunya lagi bisa gitu. bekerja. Jadi sekarang gimana nih fungsi ginjal yang satunya lagi itu bagaimana? Gitu. Kalau dia bagus, masih kondisinya bagus, berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita periksa lab itu fungsi ginjalnya masih oke. Masih bagus gitu. Jadi yang perlu dilakukan sama Pak Marta ya, Pak Marta di Karangasem. Menjaga kesehatan dengan baik. Jadi makan makanan yang bagus ya, tidak terlalu tinggi garam, tidak terlalu tinggi protein. Jadi makan makanan sehat. Jangan kegemukan. Jadi exercise itu penting gitu. Jadi terus lagi satu adalah untuk menjaga kalau ada penyakit-penyakit kronik. Jadi kalau ada hipertensi, kontrol tensi. Kalau ada kencing manis, kontrol gula. Kalau ada asam uratnya tinggi, mulai diet rendah asam urat dan juga mulai minum obat untuk menurunkan asam urat seperti itu. Tapi kalau fungsi ginjal yang satunya ini memang juga tidak bagus ya, jadi memang sudah menurun juga fungsinya seperti yang tadi saya bilang, mulai diet rendah protein, Pak. Gitu. Jadi kesemuanya itu tidak mesti obat ya. Kita mulai dari diet, jadi lifestyle modificationnya dulu. Jadi dietnya diet rendah protein, diet rendah garam. Kalau ada asam urat, diet rendah asam urat seperti itu. Nanti baru obat-obatan akan menyesuaikan dengan kelainan yang ada di tubuh pasien. Gitu. Baik, jadi semuanya tuh harus benar-benar diperketat ya dok ya, kalau memang sudah mengetahui, apalagi memang sudah pernah diperiksakan dan memang kita sudah tahu. Nah sekarang kita ini sudah terlanjur kena penyakit ginjal, semuanya apa yang sudah disampaikan oleh dokter harus didengarkan ya. Dan sekali lagi biasanya yang sering membuat rancu ataupun kebingungan di masyarakat itu adalah obat apa perlu diminum atau tidak, karena takutnya memperparah itu ya dok ya. Benar. Obat harus diminum karena dokter pasti memberikan seperti tadi saya bilang sesuai indikasi. Jadi kita punya dari kita belajar farmasi ya, belajar obat-obatan itu kita selalu belajar tepat pasien, tepat indikasi, tepat dosis, ya tepat cara minumnya dan awasi efek samping. Jadi rasanya semua klinisi sudah tahu hafal 4T1A. Ya, jadi 4 tepat, 1 harus awasi efek samping itu. Baik, jadi tidak usah ragu lagi ya dok ya, tidak usah takut lagi, dan tetap itu disesuaikan untuk dietnya seperti yang sudah disampaikan tadi ya dok ya. Untuk diet protein rendah protein ya. Dokter, nanti kita juga akan membahas bagi mereka yang melakukan perawatan pasien sakit ginjal di rumah seperti apa untuk perawatannya, tapi nanti kita akan bahas dok ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ya baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen terakhir, dan tentunya bagi Anda yang tadi sudah menyaksikan apa yang sudah kita bahas dari segmen awal sampai sekarang di segmen terakhir, kembali lagi kita akan bahas bersama narasumber kita, Dr. Mita. Dok, ini bagi mereka ya dok ya yang melakukan perawatan nih dok ya, yang mereka yang terkena penyakit ginjal, ini biasanya bagi mereka yang memilih untuk perawatan di rumah, biasanya seperti apa dok untuk melakukan perawatannya dok? Oke, iya. Jadi penyakit ginjal kronik ini sebenarnya merupakan beban, ya. Jadi tidak hanya beban pada pasien, tapi juga beban pada keluarga pasien, gitu, ya. Jadi makanya kenapa dalam rangka Hari Ginjal Sedunia ini kami spesialis penyakit dalam, terutama konsultan ginjal hipertensi ya, kita sounding terus, kita mengingatkan terus masyarakat, kita punya ginjal yang amazing banget dan kita harus jaga. Karena ketika seseorang itu sudah jatuh ke dalam penyakit ginjal kronik, perawatannya akan sulit dan itu akan lama, long life, begitu ya. Jadi pasien kalau sudah dengan penyakit ginjal kronik tahap akhir, dia harus menjalani terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ada cuci darah, ya, cuci darah yang pakai mesin, ada cuci darah yang pakai perut, ada juga cangkok ginjal seperti tadi sempat kita bahas sedikit ya. Iya, jadi perawatannya tetap masalah diet gitu. Kalau sudah menjalani cuci darah, terutama adalah pembatasannya ada di air. Jadi tidak boleh lagi banyak minum pasiennya. Kalau banyak minum dia bengkak gitu. Karena sudah tidak bisa keluar kencing lagi. Iya. Kemudian diet yang rendah garam gitu. Tapi mungkin akan ada kesulitan ya Mbak Raya, karena kalau sudah stadium akhir itu apa ya? Pasien akan mengalami nafsu makan yang sangat berkurang, mual, muntah, dan tidak ada nafsu makan. Itu yang membuat pasien gagal ginjal kronik seringkali jatuh dalam keadaan malnutrisi. Baik, gitu. Jadi karena memang sudah tidak ada nafsu makan lagi dan sebagainya ya dok ya, itu yang membuat juga tubuh menjadi lebih lemas lagi ya dok ya, ditambah lagi penyakit ginjal. Ya baik, kita masih membuka bagi Anda yang ingin ikut untuk berpartisipasi, silakan bisa melalui line telepon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Ya baik dok, sambil menunggu juga dok, karena kita kan ini sudah di segmen terakhir, nah mungkin langsung saja dok untuk poin-poin penting dari apa yang sudah kita bahas dari segmen awal sampai segmen terakhir ini dok. Iya, jadi ginjal kita luar biasa. Ya, dia menyaring darah setiap harinya dan dia bekerja untuk mengeluarkan semua racun yang tidak berguna dalam tubuh kita. Ya, jadi mari kita jaga kesehatan ginjal kita. Iya baik dok, kita sudah ada penelpon ya, kita angkat dulu. Om Swastiastu, selamat sore. Iya, selamat sore. Halo, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore, Ibu Made di Denpasar. Selamat sore. Iya, selamat sore Ibu Made, silakan Ibu pertanyaannya Ibu, singkat saja Ibu. Iya. Begini dokter, saya kurang pasaran bertanya mungkin. Maksud saya begini, saya tidak ngerti apa itu penyerapan ginjal gitu ya. Katanya di atas 90 bagus. Saya tidak ngerti, tolong dijelaskan apa yang menyebabkan itu menurun dan seterusnya dokter. Iya, baik. Ada lagi Ibu Made, itu saja? Iya. Lalu antisipasinya apa, gimana cara mencegahnya seperti itu? Iya, baik, terima kasih sekali Ibu Made di Denpasar sudah bergabung. Dokter silakan dijawab dokter. Mungkin singkat saja ya dok, kita sudah mudah-mudahan Bu Made menonton ya dari awal ya, karena saya sudah jelaskan banyak dari awal. Yang angka 90 itu mungkin Bu Made ada kerabat atau apa, kata membaca di mana. Jadi fungsi ginjal itu kita range dari angka 90 sampai dia angkanya 0 gitu. Jadi 90 itu menyatakan bahwa fungsi ginjalnya bagus. Jadi kan 100%. Jadi 90 sampai 100% itu fungsi ginjalnya baik. Semakin dia menurun, fungsi ginjalnya semakin jelek. Jadi fungsinya dia untuk menyaring, bukan menyerap ya, Bu Made ya. Kalau menyerap itu di usus dia menyerap makanan. Ya. Kalau ginjal itu fungsinya adalah menyaring. Jadi menyaring racun-racun dari dalam tubuh. Semakin angka itu menurun, semakin menurun
kemampuan ginjal untuk menyaring semua bahan toksik, semua bahan racun yang harus dikeluarkan. Baik. Begitu. Jadi seperti itu ya dok ya. Nah kalau tadi Ibu Made juga kalau sudah menyaksikan tayang kita juga tadi sudah bahas ya dok ya terkait cara-cara bagaimana antisipasinya dok ya. Iya. Mungkin diulang sedikit dok supaya Ibu Made juga mendengarkan sedikit untuk antisipasinya. Iya, antisipasinya artinya ada cara pencegahan ya Bu Made ya. Tergantung dari penyakit dasarnya. Jadi kalau punya tekanan darah tinggi, kontrol tensi, punya kencing manis, kontrol gula, ya hati-hati dalam minum obat, terutama obat penghilang nyeri dan kemudian antibiotika tuh sangat hati-hati. Jangan minum obat anti nyeri dan antibiotika kayak kacang goreng gitu ya. Sedikit sakit minumnya antibiotika gitu ya, jangan gitu. Minum obat yang sesuai dengan anjuran dokter, karena dokter sudah pasti tahu apa indikasinya, berapa dosisnya, berapa lama minum obat juga harus dokter pasti tahu dan memberi info kepada pasien tentang hal itu. Jadi ya mohon jangan sembarangan minum obat. Kemudian minum air, kalau tidak sakit ginjal kan boleh banyak bebas. Kalau sudah sakit ginjal ya terbatas sesuai dengan yang dikeluarkan. Baik, sesuai kebutuhan saja ya dok ya. Baik dok, untuk harapan kedepannya seperti apa dok? Mengingat di bulan Maret ini tentunya merupakan peringatan Hari Ginjal Sedunia. Apa saja dok harapannya? Iya. Kita berusaha untuk lebih mengedukasi pasien, masyarakat ya tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal kita. Ya, ginjal kita amazing, jadi tidak hanya Spiderman saja yang amazing. Jadi ginjal kita juga luar biasa sekali. Gitu, tanpa ginjal, fungsi ginjal yang baik, tentunya tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik juga. Jadi coba dengarkan tubuh kita, apa yang alarm yang diberikan. Kalau emang sudah menderita sakit, segera kontrol ke dokter. Hati-hati dalam menggunakan obat-obat yang bebas ya, terutama seperti obat penghilang nyeri, obat antibiotik, itu hati-hati. Jadi segera konsultasikan ke para medik untuk keluhan-keluhan yang diderita. Iya, baik. Jadi intinya kita apapun yang sudah diresepkan oleh dokter tidak usah ragu dan tidak usah takut ya dok ya, karena memang semuanya sudah sesuai dosis dan indikasinya juga. Ya baik Dokter Mita, terima kasih sekali hari ini sudah memberikan banyak sekali edukasi seputar pengetahuan tentang ginjal, apalagi mengingat bulan Maret ini juga merupakan hari peringatan Hari Ginjal Sedunia. Baik pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini. Akhir kata saya Rai Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.